Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, ketemu lagi di channel kita Andi Beno Channel. Mudah-mudahan bosku sehat selalu bersama keluarga ya. Sesuai dengan judul kita, kali ini saya ingin mengupas rahasia agar usaha kita tuh maju dan laris manis ya bosku. Oke bosku, inilah warung saya yang ada di Indrapura, pesisir selatan Sumatera Barat ya bosku. Nah, apa-apa aja sih tipsnya supaya warung kita tuh ramai dan banyak pengunjung? Oke bosku, langsung aja ke poinnya. Poin pertama ya yaitu kebersihan bosku ya. Mulai dari tampilan warung, tempat parkir, terus catnya dibersihkan ya bosku ya. Semua kondisi warung kita dicat agar daya tarik pengunjung untuk ke tempat kita tuh mempunyai kesan ya bosku ya. Kalau bayangkan kalau tempat kita kumuh, tentu daya tariknya juga kurang menarik ya. Begitu juga dengan pencahayaan lampu di saat malam itu harus terang menerang ya bosku. Yang pertama ya jelas yaitu kebersihan warung ya, tata peletakan gelas, tisu, kecap saus, tusuk gigi. Nah, itu penting tusuk gigi bosku. Kadang-kadang kita makan di rumah makan, tusuk gigi aja pun nggak ada ya kan. Padahal cuman 2.000 rupiah itu. Nah, kan gitu. Penting itu tisu. Kalau bisa jangan kain lap ya bosku. Usahakan agak modal sedikit. Tisu, saya pakai tisu gulung nice ya kan. Kalau kain lap tuh kesannya bosku kurang kurang mantap lah ya kan, karena kan takutnya bekas mulut orang, lap meja kan gitu ya bosku ya. Terus pengecatan warung, daya tariknya, kerapiannya ya bosku, dan juga kebersihan galon, mulai kulkas, teh botol, itu juga harus dibersihkan bosku. Kadang-kadang di dalam showcase botol tuh banyak sayuran lah segala macem, jadi orang tuh nengoknya pun kurang tertarik ya bosku ya. Jadi yang intinya pertama ya kebersihan warung itu pasti ya bosku ya, dan juga pakaian tampilan kita di depan jualan, jangan pakai baju ketiak bolong ya bosku, nanti bau ketek ya kan. Jadi orang pun enggan untuk membeli kan, jijik gitu ya kan bosku. Dan karyawannya juga harus bersih, wangi ya kan, jangan bau-bau ketek, bau atau belau lah ya kan bosku ya. Hal-hal kayak gitu sangat sensitif, menghilangkan selera makan para pengunjung atau pelanggan kita. Jangan kita ke depan pakai baju ketiak bolong, singletan, terus kita ada orang beli kita ambil, itu kan nggak enak kali bosku ya. Atau kondisi kita di depan dengan kotor, kumuh, lusuh ya, mulai dari rambut dan sebagainya ya bosku ya. Dan juga penataan warung kita tuh mulai dari ventilasi, yaitu biar lepas udara ya kan bosku, nggak perlu banyak sekat-sekatan atau banyak ornamen-ornamen yang sangat, kadang-kadang ornamen-ornamen atau hal-hal yang menurut kita tuh seperti sekat-sekatan, jadi kesannya tuh nggak lepas pemandangan bosku. Usahakan pengunjung itu kalau maunya dia tuh makan ke situ dengan fresh, tenang, bukan tambah sumpek ya bosku ya. Gak usah terlalu banyak ornamen atau banyak detailnya. Kalau menurut saya bosku, bagusnya warung tuh enak dilihat dari jauh, nyaman, dan itu ya bosku, nggak perlu mewah, cuman kesederhanaan itu tetap dimunculkan kita karena kita jual bakso dan mie ayam. Masalah kursinya bosku juga kalau bisa bervariasi ya bosku, seperti kursi saya ini kan ada juga yang model pakai panjang kayu-kayunya, jadi khas baksonya itu lekat juga ya bosku di samping lesehan. Itu kebersihan sendok, gelas, usahakan gelasnya itu juga memakai gelas kaca ya bosku, karena gelas plastik itu juga dia mengandung bisa lengket-lengket minyak ya kan bosku. Juga kebersihan
sampah-sampah bekas pengunjung. Kalau misalnya ada pengunjung buang sampah ke bawah, itu karyawan harus sigap bosku ya membersihkannya, membersihkan sampah-sampah itu. Jadi setelah selesai dibersihkan, jadi kenyamanan pelanggan itu juga terasa betah dia nanti ke tempat kita berkunjung lagi ya bosku. Kalau rasa itu nomor 2 ya bosku, yang penting kebersihan. Nggak ada gunanya rasa enak tapi tempat kotor kan bosku. Oke, yang jelas bosku, untuk buka usaha itu yang penting ilmu bosku, modal nomor 2. Kalau punya ilmu, modal itu bisa kita cari ya kan, entah sanak famili mau minjemin ya kan. Yang penting kita punya ilmu dulu bosku, daripada punya modal nggak punya ilmu ya pusing sendiri ya kan. Juga untuk pakaian karyawan itu sebaiknya diberikan seragam agar baju mereka juga tidak rusak ya kan. Jadi kalau pergi kondangan, jalan-jalan, bajunya itu lagi ya kan, bajunya itu lagi yang dibawa kerja, kasihan juga bosku. Tujuannya baju karyawan itu agar karyawannya kesetaraan nampak, juga tidak ada perbedaan dan lebih indah dipandang, dan warung kita itu lebih munafik juga ya kan bosku. Dan juga tempat cucian piring kita tuh juga harus bersih, pakai air yang mengalir ya kan bosku. Kondisi toilet harus bersih, harus dibersihkan. Itu gerobak styling kita tiap hari kita bersihkan. Kadang-kadang nanti gerobak asal antah berantah aja, kaca-kacanya itu sering tuh yang tidak dilap ya kan. Halaman kita juga harus bersih gitu bosku, showcase dan sebagainya. Poin pertama tadi itulah kebersihan bosku. Kebersihan itu nomor 1 bosku, rasa nomor 2. Selanjutnya itu tipsnya adalah rahasianya rasa bosku. Rasa itu terus ditingkatkan bukan dikurangkan ya bosku. Memang banyak sekali sekarang nih zaman ekonomi nih, minyak naik, segala macam naik, tapi kita harus bisa mempertahankan cita rasa dan kualitas kita ya bosku. Biar untung tipis tapi lancar bosku. Saya aja jual kayak gini masih ada juga kadang yang bilang mahal lah, apalah ya kan bosku, dibandingkan sama yang gerobak lah kadang-kadang. Tapi ya kita menerangkannya dengan bijaksana aja. Kita ngontrak, kita harus memikirkan gaji karyawan, listrik, air, lampu. Jadi kalau nggak bisa dibandingkan juga dengan yang bakso gerobak misalnya kita dia jual murah ya bosku. Karena kita bukan menyampingkan kawan-kawan kita yang menjual bakso gerobak. Yang bakso gerobak itu juga baik ya bosku. Cuman ada beberapa juga yang kadang-kadang membanting harga gitu kan bosku, dengan kebutuhan yang sekarang. Karena nggak ada masalah bosku, dia membanting harga, kita punya kualitas kan gitu bosku ya. Dan yang penting juga kita siap dikritik bosku. Masakan kita ini menilainya dalam 10 orang yang ngeritik kita, misalnya 3 orang, 7 orang masih oke, kita masih oke lah bosku ya. Mungkin yang 3 orang tadi lidahnya mungkin nggak sama yang 7, jadi kita masih bisa bertahan. Tapi kalau misalnya dalam 10 orang kita tanya 5 orang asin atau enggak, berarti itu kita harus juga antisipasi bosku. Apalagi banyak yang bilang 7 orang bilang asin, 3 orang bilang enggak. Nah itu kita harus memperbaiki ya bosku. Dikritik itu baik bosku, jangan marah-marah. Jadi kita tuh gunanya untuk kebaikan kita juga. Terus tipnya juga ialah pakailah timbangan ya bosku. Setiap kita meracik, setiap kita memasak, jadi rasa kita tuh tetap stabil, nggak berubah-berubah. Walaupun hari puasa nggak perlu kita menyicip-nyicipin. Pakailah timbangan, jadi rasa kita tuh tetap dicintai sama pelanggan kita, tidak pernah berubah-ubah, karena kita selalu pakai ukuran dan takaran yang pas. Oke bosku, makanan juga pilih bahan yang terbaik ya bosku ya, kehalalannya, kualitasnya yang bagus-bagus ya kan bosku. Jadi kalau otomatis bosku, kalau kualitas baik pasti rasa baik. Tapi kalau kualitas atau bahan bakunya jelek, otomatis itu jelek ya bosku. Jadi teruslah bosku membuat terobosan yang lebih baik agar usahanya itu lebih baik, disukain orang. Jangan salahkan Tuhan bosku, mengeluh kesah ya kan. Apalagi nggak laris datang ke dukun, what ya kan bosku.
Coba mikir bosku, kenapa kita harus datang ke dukun? Karena kita aja percaya kepada Al-Quran dan hadis. Karena Allah memberi rezeki, nggak perlu kita minta pertolongan pada dukun lah, apalah, segala macam lah, pasang inilah, pasang itulah. Ya musyrik itu bosku. Jadi kalau bosku ingin maju, nggak usah lah minta-minta sama hal-hal yang kayak gituan bosku. Kadang-kadang pedagang ini kan banyak juga orang-orang yang ya pemikirannya kiri ya kan. Kalau kita laris, wah dibilangnya kita pakai inilah, pakai itu. Kalau saya nggak ada bosku, saya hanya pakai berzakat mal 2,5% kita keluarkan ya kan bosku. Kita bersedekah, berinfak, terus berdoa ya kan bos, lakukan terbaik, siap dikritik. Jadi jangan kita salahkan Tuhan, baca diri kita dulu, introspeksi ke diri kita, apakah kita ini masakan kita udah layak, kebersihan kita udah layak, untuk apa rasa enak kalau misalnya jorok ya kan bosku, itu juga nggak masuk bosku. Jadi ya kita harus juga berkaca, kenapa kalau dagangan kita nggak laris, apa yang salah kita ya kan bosku. Ya poin pertama kebersihan, kedua tadi rasa, yang ketiga ya pelayanan. Bagaimana pelayanan pekerja kita, tidak centil, tidak genit, tidak banyak main HP, tetap fokus, cepat ya kan bosku dalam pelayanan. Sedangkan saya sudah merasa cepat melayani orang, tapi kadang-kadang namanya pengunjung nggak sabaran mau ngantri, mau nerobos terus ya kan. Disuruh antri misalnya, dia mau cepat, terlambat datang dia mau cepat, kadang marah-marah dan gebrak meja ya kan bosku. Ya kita sebagai pedagang nih memang harus sabar menghadapi pelanggan-pelanggan yang seperti itu ya bosku. Padahal dia sedang mempermalukan dirinya sendiri ya kan bosku. Jadi ya kita harus maklum aja, karena begitulah posisi kita sebagai pedagang. Dan jangan lupa bosku, misalnya kalau saya beli 10 kita gratis 1, itu komitmen bosku. Karena itu adalah penghargaan para pembeli yang membeli bakso kita atau mie ayam kita. Kita kasih bonus 1 karena dia membeli partai besar ya kan bosku, 10 bungkus sekaligus kan gitu bosku. Oke, selanjutnya bosku, pelayanan tadi ya bosku, pakaian kerja, kecepatan ya kan. Karyawan jangan main HP, sopan santunnya juga harus diterapkan, dikasih tahu ya kan bosku. Dan kita jelas jangan ke dukun ya bosku, jangan sekali-sekali ke dukun. Kalau kita berdukun, kita berhasil, otomatis bosku kelak nanti suatu saat nanti itu akan pengeluaran lebih besar, itu akan keluar sakitnya anak istri kita ya kan, usaha kita hancur. Karena ya hal-hal kayak gitu tuh pastilah akan mendapat ganjarannya ya bosku. Kenyamanan warung itu penting bosku. Cat warung yang menarik, tempat parkir didesain, terus rambu-rambu di mana toilet, di mana tempat parkir ya kan bosku. Kadang-kadang pelanggan kita nih memang ya yang bagi yang nggak disiplin memang dia asal saja sih kan. Jadi nggak memikirkan orang yang akan masuk, dia akan yang keluar. Tapi kalau orang udah berpengetahuan baik, dia akan menempatkan tempat parkir pada tempatnya. Apalagi udah ada rambu-rambunya. Terus kita harus memikirkan desain warung kita ya kan bosku. Sekali kita juga kasih musik, jangan terlalu kencang. Kita sesuaikan musiknya itu, misalnya datang anak muda kita kasih musik yang slow, anak-anak muda kekinian. Datang tua misalnya gelombangnya kita campur lagu-lagu lawas. Jangan terus datangan tua lagunya ngerok ya bosku. Jadi nanti jingkrak-jingkrak pula nih, atau jantungan pula nanti pengunjungnya ya kan. Dan yang jelas bosku, jangan lupa berzakat mal 2,5% itu dikeluarkan sebagai pencuci harta kita. Karena dengan berzakat mal kita terhindar dari hal-hal penyakit. Karena rezeki itu bukan punya kita aja bosku, ada juga hak-hak orang lain. Kadang-kadang nih berzakat malnya padahal hukumnya wajib bosku, wajib yang harus dikeluarkan. Jadi kita makan semuanya kan bosku, seperti ikan kita makan semua sisik sama tulangnya, tanpa kita buang tulangnya atau
tai ikannya kan bos. Tentu ikan tuh menjadi penyakit dalam perut kita, maka sebaiknya dagingnya kita pisahkan, ya kan bosku. Ya, seperti itulah contoh zakat mal. Jadi tulangnya tuh kita bisa kasih kucing, ya kan, bermanfaat juga untuk semut-semut istilahnya kan. Nah, jadi berzakat mal lah bosku. Banyaklah berdoa, tetap berusaha, introspeksi diri, kebersihan, rasa, pelayanan, kenyamanan. Jangan kita mengeluh kesah, jangan kita menyalahkan kenapa doa kita nggak diijabah. Demikianlah bosku, mudah-mudahan bermanfaat bosku ya, buat bos-bosku yang mau usaha atau yang sedang terpuruk atau yang ingin buka usaha baru. Mudah-mudahan bosku sukses dan maju bersama. Jangan lupa like, share, and comment di YouTube saya ini, di channel saya ini. Mudah-mudahan kita senantiasa berada di jalur Islam, di jalur yang benar, mencari nafkah buat anak istri, mencari rezeki agar halal, berkah, karena itu berpengaruh juga kepada sifat dan watak anak kita nanti bila kita memberikan makanan yang halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.